Halo, balik lagi sama Reza di Project Review. Kita ngomongin soal gadget baru lagi. Dan di akhir bulan Juli kembali saya kedatangan satu buah tablet baru lagi. Dan tidak lain, tidak bukan. Bisa ditebak dari siapa? Yes, Huawei. Ya emang bener-bener ya, ini kayak produsen tablet nomor satu kayaknya. Karena variannya itu banyak banget. Dan sekarang bakal nambah satu lagi dengan ini. Namanya adalah MatePad SE 11 ya. Terlepas dari banyaknya tablet baru Huawei dalam beberapa bulan terakhir, MatePad SE 11 ini adalah salah satu line up yang udah lama nggak diupdate sama mereka. Kalau saya track ke belakang, saya nge-review tablet ini si MatePad SE itu adalah di bulan November tahun 2022, yang artinya itu udah lebih dari 1,5 tahun, yang mana ya membuat tablet ini layak gitu menjadi refresh atau pembaruan dari seri tersebut. Sama kayak versi sebelumnya, MatePad SE 11 masih menjadi varian tablet dengan harga yang lebih terjangkau, atau mungkin lebih tepat saya bilang kayak entry level ya, karena dia masih ada di angka 2 jutaan. Dan menarik ya, dengan harga tersebut kita sudah mendapatkan paket stylus ini dan dapat juga flip cover ya. Jadi dengan harga segitu kita dapat komplit. Namun kalau dari segi tabletnya sendiri harusnya udah ketaker ya bahwa ini adalah tablet entry level, bukan yang paling powerful dari segi spek, bukan dengan fitur yang macem-macem, tapi yang terpenting dia udah sangat mencukupi untuk kebutuhan banyak orang. Pertama-tama kita lihat dulu deh dari tampilan luarnya. Secara desain, tablet ini sebenarnya udah oke banget untuk harganya tadi. Materialnya berbasis metal, dia udah solid, berasa banget langsung di tangan pas kita pegang. Build quality-nya bagus, dan di sini Huawei itu menyebutnya dengan unibody design. Jadi kalau dari ilustrasinya Huawei, bagian panel dari layarnya itu benar-benar dibuat menjadi satu di dalam rangka tabletnya. Makanya kalau kita lihat nih dari samping seperti ini, itu benar-benar rata ya, layarnya nggak ada yang sedikit menonjol dari frame, ya benar-benar rata semua. Feel-nya itu kayak tablet yang harganya jauh lebih mahal. Kombinasi ini dikatakan Huawei bisa bikin tabletnya menjadi lebih tahan banting ya, jadi lebih kuat. Paling nggak dia tuh bisa lah meminimalisir kerusakan. Kali aja tabletnya jatuh atau mungkin dilempar anak-anak atau nggak sengaja kedudukan di sofa dan segala macamnya. Kemudian kalau untuk bobot dari tabletnya sendiri, menurut saya sih nggak berat ya, ditambah stylus, ditambah flip cover juga masih oke, masih nyaman banget dipegang dengan 1 atau 2 tangan. Makanya sebenarnya tablet ini udah enak untuk macam-macam jenis user. Nah, masih ngomongin soal desain, hal lain yang juga menurut saya perlu menjadi highlight di sini adalah speakernya. Kalau dulu di MatePad SE yang sebelumnya itu kan cuma dual speaker, sekarang nambah jadi quad speaker alias ada 4. Jadi lubang speaker yang di kiri kanan ini ada 4. Nggak cuma hiasan doang, tapi emang beneran speaker. Suara stereonya kencang, ditambah ada fitur High Stat 9.0 yang bikin output suara jadi lebih jernih lagi dibandingkan versi yang lalu. Cocok banget untuk dipakai buat dengerin musik atau tentunya nonton film di layar yang lebih besar dari handphone seperti ini. Oh ya, untuk layarnya ini juga masih hadir dengan specs yang menurut saya sih udah bagus ya. Ukurannya cukup banget di 11 inci, resolusinya cukup tinggi juga, dan yang nggak kalah penting dia punya palet warna yang lebih baik. Secara visual dia udah bagus sekali, warnanya punya saturasi yang tinggi untuk sebuah panel jenis LCD, kontrasnya pun cukup banget. Kemudian untuk refresh rate-nya yang masih 60 Hz, menurut saya sih sebenarnya nggak jadi masalah ya, karena balik lagi kita ngeliat posisi tabletnya dengan harganya yang terjangkau, jadi harusnya sih bisa diterima. Untuk yang nanya dari segi sertifikasi, tenang aja, nggak dilupain sama Huawei di sini. Masih ada TUV Red Lamp sudah pasti dengan low blue light-nya yang bagus. Ini bagus karena dia nggak cuma bikin layarnya asal kuning aja, namun secara visual dia juga nggak bikin jelek. Ada e-book mode juga bagi yang suka membaca supaya mata tuh lebih nyaman ngeliat berlama-lama dan nggak cepet-capek. Jadi kalau dari segi layar, dari segi experience visual, terus ditambah audio, ini tablet untuk harga yang sangat menarik seperti itu 2 jutaan udah cakep banget. Kita lanjut ke bagian soal speknya juga nih. Nah di sini tabletnya ditenagai dengan chipset Kirin 710A. RAM-nya 6GB dengan penyimpanan 128GB. Dengan spek seperti ini, kira-kira cocoknya buat apa dan buat siapa sih tabletnya dari Huawei? Kalau dari percobaan saya selama kurang lebih ya 10 harian lah ngetes tablet ini, sebenarnya ada cukup banyak skenario pemakaian yang pas. Utamanya, ini sebenarnya tablet yang sangat bisa untuk memakai mayoritas orang dengan skenario pemakaian yang pas. Utamanya, sebenarnya tablet ini lebih cocok bagi mereka yang menggunakan perangkatnya dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Contoh, misal buat browsing-browsing ya, browsing-browsing artikel, baca-baca berita, atau misalnya buat nonton, buat sosmed ya, itu udah sangat bisa.
Apalagi dia kan udah punya flip covernya sendiri, jadi kalau misalnya buat nonton ditaruh lebih enak. Habis itu misalnya mau dipakai sedikit lebih intens kayak buat multitasking juga masih lancar-lancar aja kok, selama aplikasi yang dibuka itu tidak terlalu banyak atau bukan yang terlalu berat. Contoh yang bisa tuh misalnya kita sambil lihat dokumen terus sambil lihat referensinya itu nggak masalah, atau mungkin kita bandingin harga dari aplikasi e-commerce satu dengan yang lainnya itu masih juga lancar. Cuma kalau kebanyakan kayak aplikasinya tuh satu buat ngedit video, satu yang ambil browsing apa, ambil nonton, ya mungkin kita bisa melihat bahwa tabletnya mulai melambat. Terus kalau buat main game juga sebenarnya dengan spek yang ini ya bisa aja kok, selama hanya dalam batas game casual aja. Kayak di sini saya cobain main Zenless Zone Zero ya, emang agak lewatin sih sebenarnya saya pakai game ini di sini. Terbukti emang cukup berat sekalipun emang udah saya setting dengan setting grafis yang tidak terlalu tinggi. Tapi balik lagi karena emang ini tabletnya bukan device buat gaming, jadi performa yang didapatkan di sini harusnya udah bisa kita perkirakan lah dari awal. Jadi emang bukan device untuk gaming yang kelas berat, apalagi buat yang kompetitif. Lanjut sedikit buat software, di sini Huawei tentu masih mempercayakan Harmony OS kesayangan mereka, masih OS yang smooth dan nyaman sekali untuk digunakan. Ketersediaan aplikasi menurut saya juga udah nggak terlalu masalah ya, yang tersedia di app galerinya Huawei sendiri udah cukup banyak. Cuma kalau misalnya diperlukan juga mau install APK aplikasi-aplikasi Google kayak misalnya YouTube, mau Google Drive, Gmail, itu sebenarnya bisa-bisa aja dilakukan dan ya sudah tidak masalah ya harusnya. Lanjut sedikit ke bagian baterai, dengan kapasitas yang cukup besar 7700 mAh, dia udah cukup tahan lama. Sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita gunakan dengan aktivitas yang non-intensif. Sehari sebenarnya dia nggak bakalan habis ya. Saya coba di sini untuk cuman buat nonton, browsing, dengar musik, itu bisa 3-4 harian lah sebelum harus dicas kembali. Jadi ya udah awet lah baterainya dengan kapasitas segitu. Selain dari pemakaian yang udah saya sebutin tadi, tablet ini juga sebenarnya cocok buat anak-anak ya, karena di sini dia punya yang namanya Kids Corner dengan berbagai macam aktivitas. Jadi dari mulai main game sampai edukasi khusus anak itu bisa diakses di sini dan bisa dibatasi dengan kontrol dari orang tua. Orang tua itu bisa tentuin aplikasi apa aja yang bisa diakses di Kids Corner, serta tentunya bisa ngatur batas waktu pemakaian dari tablet per harinya. Selain itu, di Kids Corner ini juga ada fitur perlindungan seperti posture alert, ada bumpy road alert, dan lainnya. Jadi dimana misalnya dia bisa mendeteksi tabletnya sedang digunakan, misalnya sama anak-anak dia sambil berbaring, itu akan muncul notifikasi yang mengingatkan anak untuk bangun dulu sebelum lanjut pakai tabletnya. Tapi tetap yang namanya pakai tablet, barang elektronik begini untuk anak-anak harus dengan pengawasan orang tua. Kemudian dari anak-anak kita beralih ke user yang jauh lebih tua. Huawei juga menyertakan mode senior ya, senior mode yang bikin tulisan di layar itu menjadi tampak lebih besar supaya gampang dibaca. Jadi buat yang mungkin matanya sudah tidak terlalu prima lagi untuk melihat layar dengan tulisan yang kecil-kecil, nggak usah repot-repot untuk zoom in zoom out, udah bisa langsung lebih gede tulisannya. Makanya saya bisa bilang tablet ini itu mencakup banyak sekali rentang user dari anak kecil sampai yang tua sekalipun sudah terpenuhi pemakaian menggunakan MatePad SE selama aktivitasnya yang basic-basic aja gitu, bukan yang terlalu gimana banget. Dari tablet kayak kita udah cukup ya ngebahas, tadi saya udah bahas dari performa, dari desain, dan juga fitur-fiturnya. Sekarang kita lanjut sedikit untuk bagian aksesoris, karena perintilan-perintilan gini tentunya nggak lengkap ya kalau nggak diomongin sama tabletnya Huawei. Sebagai tablet yang bisa dibilangin basic atau entry level, MatePad SE 11 emang nggak punya keyboard native dari sana ya, dari Huawei-nya, tapi dia tetap punya flip cover yang sangat cukup untuk mendukung aktivitas kayak nonton maupun browsing. Cuma kalau emang dirasa perlu banget mau pakai keyboard Bluetooth third party sekalipun dikonekin ke tablet ini ya bisa-bisa aja. Kemudian untuk stylus ini juga peningkatan nih, karena kalau sebelumnya di MatePad SE yang udah sempat saya review itu hanya mendukung stylus third party yang universal. Sekarang Huawei menyediakan stylusnya sendiri untuk MatePad SE 11. Ini namanya adalah Huawei M Pen Lite yang udah gratis bisa kalian dapetin bareng flip covernya selama masa promo. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Bentuknya beda dan kalau dilihat sekilas dia sebenarnya lebih mirip kayak pulpen konvensional biasa gitu, lengkap dengan jepitannya. Jadi ini bisa disangkutin ke mana? Saku kemeja, bisa juga ke tas kan biasanya ada tempat pulpen tuh, atau bisa juga ke tempat lain yang emang kita butuhkan. Jadi cakep banget. By the way, ini juga bukan seperti M Pencil yang biasa kita lihat karena dia masih pakai baterai A4 tepatnya, dan bukan
terhubung dengan stylus Bluetooth ya. Jadi dia always on berdasarkan baterai. Selama baterainya masih ada, ya dia akan tetap nyala. Karena pakai baterai sendiri, jadi misalnya dia habis ya kita tinggal ganti, buang beli di toko, pasang lagi langsung nyala. Dan untuk pemakaian sendiri dikatakan dia bisa bertahan sampai 150 jam penggunaan terus-menerus, dan waktu standby-nya itu bisa sampai 10 bulan. Jadi sebenarnya udah lumayan lama. Dari segi latency saya cobain, ini emang ya tidak sesmooth kayak M-Pencil Bluetooth atau Neuralink yang pernah kita coba sebelumnya. Tapi bagi pengguna basic ya memang hanya membutuhkan stylusnya untuk nulis-nulis notes atau gambar dengan taraf yang tidak terlalu kompleks, ya ini sebenarnya bisa-bisa aja dimaksimalkan, nggak masalah. Selain buat gambar, ini juga tentunya bisa digunakan misalnya buat kita tantangan dokumen kayak ada file PDF, itu mudah banget lewat aplikasi WPS atau bisa mencatat lewat Huawei Notes ya. Nah, Huawei Notes sendiri ini punya fitur yang tetap lengkap seperti di tablet Huawei lainnya yang lebih mahal. Jadi template-nya masih sama banyak, kita bisa bikin to-do list, bisa bikin kalender dan segala macamnya. Terus tetap ada juga kayak fitur auto shape, auto curve correction gitu, misalnya kita bikin garis dan segala macamnya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bisa dibilang stylus yang lebih ekonomis, tapi fiturnya masih tetap bagus ya, masih tetap dikasih yang banyak sama Huawei. So overall untuk sebuah tablet yang harganya itu dia cuma 2 jutaan saja, MatePad SE 11 ini menurut saya bisa menjadi opsi yang sangat menarik ya. Soalnya nih ya, dengan angka segitu kita bisa melihat sangat jarang ada tablet yang ngasih dukungan stylus ya. Terus dia punya layar yang bagus, ada quad speaker yang kenceng. Terus buat soal software atau ketersediaan aplikasi juga menurut saya hanya menjadi limitasi bagi sebagian orang aja, sedangkan bagi yang lainnya dengan pemakaian yang mungkin tidak terlalu kompleks, harusnya apa yang tersedia di tablet ini atau bisa di-download sebenarnya sudah mencukupi banget. Jadi kalau misalnya kalian sedang mencari tablet dengan harga yang tidak terlalu mahal, bisa dapat paket yang komplit, cobain ini nih, MatePad SE 11. Ya, untuk keterangan lebih lengkap untuk nanti promo, masa pre-order dan segala macamnya bisa langsung cek, nanti saya taruh aja lengkapnya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu reviewnya dari si Huawei MatePad SE 11 atau MatePad SE 11 ya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.